Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita kita. Sekarang kita akan membahas pendiri Thariqah Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani mengembangkan tradisi sufisme yang tidak mengabaikan urusan duniawi. At-Tijani punya pandangan positif terhadap dunia sehingga mendorong dinamika umat untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak mengherankan, meskipun baru muncul pada abad ke-18, Tarekat Tijaniyah dapat berkembang begitu cepat dan menyebar luas ke seluruh belahan dunia Islam. Modal tasawuf yang dikembangkan At-Tijani tersebut dikategorikan oleh intelektual muslim asal Pakistan, Fazlur Rahman, sebagai neosufisme, yaitu sufisme yang tidak hanya terfokus dalam urusan ukhrawi, tetapi juga peduli pada urusan duniawi. Modal tasawuf ini dahulu dicetuskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali pada abad ke-11 Masehi. Al-Ghazali berhasil mengawinkan antara sufisme dan syariat. Kaum sufi dan ulama syariat yang sebelumnya sering berselisih menjadi lebih akrab. Menurut Azumar Diazra dalam historiografi Islam kontemporer, neosufisme tersebut mengalami proses pematangan di Haramain, Makkah, dan Madinah. Pada masa itu, banyak ulama, termasuk juga ahli tafsir dan hadis, aktif dalam kegiatan sufisme. Sejarah mencatat, At-Tijani termasuk di antara ulama yang menimba ilmu di Haramain ketika neosufisme itu berkembang pesat. Berikut kilas rekam jejak Syekh At-Tijani dan perkembangan Tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah berdiri pada tahun 1195 Hijriah 1781 Masehi di Fes, Maroko, Afrika Utara. Pendirinya adalah Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar bin Salim At-Tijani. Ia lahir di Ain Madi, sebuah desa di Aljazair, tahun 1150 Hijriah 1737 Masehi dan meninggal dunia pada 1230 Hijriah 1815 Masehi. Ia wafat dalam usia 80 tahun pada hari Kamis, 17 Syawal 1150 Hijriah dan dimakamkan di kota Fas, Maroko. Negara ini menjadi tempat tumbuh kembangnya tarekat ini. Menurut Dr. Kahai Iqyan Badruzaman dalam artikelnya tentang Syekh Ahmad At-Tijani, ia mendapatkan dukungan dari penguasa di negeri itu. Pada tahun 1772 sampai 1773, At-Tijani menuju Hijaz untuk menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu belajar di Makkah dan Madinah. Di kedua kota itu, ia mempelajari tarekat Qadiriyah, Tobiyah, Khalwatiyah, dan Samaniyah. Beberapa tahun kemudian, ia berhalwat di Busambun pada tahun 1798. Ia mengakhiri khalwatnya dan menuju Maroko untuk memulai menjalankan misi yang lebih luas lagi dari kota Fes. Dalam waktu singkat, Tarekat Tijaniyah menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Dari Maroko menyebar ke berbagai wilayah di benua Afrika. Antara lain, di Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, Ghana, Mauritania, Mali, Pantai Gading, dan Burkina Faso. Tidak berhenti di benua Afrika, tarekat ini pun menyebar di benua Eropa, utamanya di Albania dan Turki, di Asia termasuk Indonesia, hingga di Amerika. Salah satu negara di benua Afrika yang menyambut baik kehadiran Tarekat Tijaniyah adalah Senegal. 30% umat Islam di negara itu merupakan jamaah tarekat ini. Pada abad ke-19, Tarekat Tijaniyah dibawa ke Senegal oleh Syekh Al-Hajj Umar bin Said Al-Futi Al-Turi 1796 sampai 1864. Yang lebih dikenal dengan nama Hajj Umar Tal. Ia menulis buku kitab Rimah Hizb Al-Rahim ala Nuhur Hizb Al-Rajim. Menurut Zakaria Wright, kitab tersebut merupakan kitab terpenting kedua setelah kitab Jawahir Al-Ma'ani karya Syekh Ahmad At-Tijani. Penyebaran Tarekat Tijaniyah di kawasan benua Amerika dimotori oleh para murid Syekh Hasan Seis yang merupakan cucu dari ulama Tarekat Tijaniyah Senegal, Abdaulainia 1840 sampai 1922. Murid-murid Syekh Hasan Seis kemudian mendirikan organisasi yang bernama The African American Islamic Institute. Perkembangan Tarekat Tijaniyah yang cukup fenomenal terjadi di Albania. Di tengah kuatnya kekuasaan rezim komunis setelah Perang Dunia Kedua, tarekat ini masih dapat bertahan. Setelah era komunis berakhir pada tahun 1990, jamaah tarekat kembali bergeliat. Pada masa itu, pemimpin Tarekat Tijaniyah adalah Syekh Faik Hoja.
Tarekat Tijaniyah masuk ke Albania hampir bersamaan dengan masuknya tarekat ini ke Indonesia, yakni sekitar tahun 1920-an. Ulama yang membawa dan mengembangkan tarekat Tijaniyah di Albania adalah Syekh Haji Syah Muhammad Syaban Effendi Domnori 1868 sampai 1934. Syekh Syaban dikenal sebagai ulama ahli tauhid dan tasawuf di kalangan ulama dan para imam di kota Skodra di Albania Utara.